Sebetulnya buat apa sih norma pajak? Terus apakah ada syaratnya untuk menggunakan norma ini? Hmm, Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion dengan Planner. Pada kali ini kita masih akan membahas tentang pajak. Ya, karena 3 bulan pertama adalah tentang bulannya pajak. Nah, seperti di judul, tentang norma pajak atau disebutnya NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Sebetulnya apa sih itu norma? Dan buat apa sebetulnya? Ya. Nah, norma itu ada sebetulnya metode sederhana untuk menghitung berapa sih besarnya penghasilan neto seseorang, ya, dari penghasilan brutonya. Oke, jadi kalau kita tarik mundur lagi, sebetulnya pajak penghasilan yang setiap orang pribadi bayarkan ke pajak itu berdasarkan penghasilan netonya. Jadi penghasilan neto dikurangi dengan sumbangan keagamaan apabila ada, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti hasilnya akan dikalikan tarif pajak progresif. Nah, sekarang kuncinya adalah penghasilan neto. Nah, terus apa hubungannya penghasilan neto dengan penghasilan yang kita terima? Nah, jadi penghasilan yang kita terima selama ini dianggapnya adalah bruto. Ya, bruto itu dalam arti apa? Itu masih kotor. Yang dalam hal kita terima, mungkin kita tidak terima secara langsung. Misalnya, bagi seorang dokter yang kerja di rumah sakit, dia terima jasa medis. Nah, bruto ini dihitung dari jasa medis yang dibayarkan oleh pasien kepada rumah sakit. Baru dari rumah sakit akan memberikan kepada dokternya. Misal seperti itu. Apabila ibaratnya berdagang misalnya, punya usaha, maka bruto ini adalah uang yang diberikan oleh konsumen kepada kita. Nah, itu adalah bruto. Terus jadi ada penghasilan bruto, ada penghasilan neto. Nah, jadi untuk dapat penghasilan neto ini pada intinya adalah penghasilan bruto dikurangi semua biaya-biaya yang terkait penghasilan bruto ini atau sebutnya biaya 3M. Bagaimana mendapatkan penghasilan tersebut, bagaimana menagih penghasilan tersebut, dan bagaimana memelihara penghasilan tersebut. Nah, kalau misalnya kita cukup detail, teliti, kemudian kita punya buktinya untuk biaya-biaya ini, maka kita bisa melakukan pembukuan. Nah, yang disebutnya dengan metode pembukuan. Jadi ada 2 metode di pajak, itu metode pembukuan dan pencatatan. Masing-masing tujuannya adalah untuk menghitung berapa sih besarnya penghasilan neto seseorang dari penghasilan brutonya. Nah, kalau misalnya detail, dicatat maka pakai metode pembukuan. Nah, apabila repot atau tidak terlalu detail, tidak rapi, tidak punya buktinya, maka disarankan melakukan metode pencatatan yang ujung-ujungnya akan menggunakan norma pajak. Ya, sampai sini clear ya. Jadi norma pajak fungsinya untuk menghitung berapa sih besarnya penghasilan neto seseorang wajib pajak. Nah, itu adalah tentang norma. Terus siapa sih yang berhak menggunakan norma ini? Ya, jadi dari peraturan pajak, dari peraturan nomor 17 garis miring PJ garis miring 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto, itu disebutkan siapa saja sih yang berhak untuk menggunakan metode norma ini atau metode pencatatan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas contohnya seorang dokter, arsitek, notaris, dan lain-lain. Jadi seorang profesional. Nah, bagi seorang pegawai atau karyawan tetap, maka dia tidak menggunakan norma atau tidak melakukan metode pencatatan. Nah, ya, jadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang kedua adalah peredaran bruto atau penghasilan brutonya dalam 1 tahun harus kurang dari 4,8 miliar. Nah, ini adalah 2 syarat mutlak siapa saja yang berhak menggunakan norma. Terus ada syarat tambahan yang berikutnya adalah untuk dapat menggunakan norma ini, yang apabila memenuhi syarat 2 ini, ada syarat tambahan, yaitu apa? Harus melaporkan penggunaan norma ini kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan pertama sejak tahun pajak bersangkutan. Ya, jadi kalau misalnya di tahun 2025 ini ingin menggunakan metode pencatatan atau norma, maka wajib memberitahukan pada Dirjen Pajak
dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025. Itu sudah ada peraturannya. Nah, apabila tidak melaporkan penggunaannya gimana? Ya tentu dalam peraturan ini disebutkan apabila tidak melaporkan maka dianggap melakukan metode pembukuan. Jadi tidak menggunakan norma. Nah, apabila sudah tidak lapor penggunaannya, terus tetap dilapor di SPT tahunan bilangnya menggunakan norma. Bagaimana? Apabila kena pemeriksaan pajak, ya tanda kutip orang-orang akan bilang surat cinta, maka orang pajak akan melihat apakah wajib pajak ini sudah melaporkan penggunaan norma di tahun pajak tersebut. Apabila tidak, maka akan dikenakan tarif norma yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang normalnya. Nah, tentang tarif norma itu ada di lampiran 1 peraturan pajak yang nomor 17/PJ/2015 ya. Di situ ada berbagai macam kegiatan usahanya atau pekerjaan bebasnya. Terus nanti dibagi menjadi 3 kolom ya, 3 kolom yaitu 10 ibu kota provinsi yang besar, kemudian ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. 10 ibu kota provinsi yang termasuk ini adalah apa? Ya, mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan satu lagi ya, lupa satu lagi, ada 10 pokoknya ya. Jadi 10 ini itu adalah termasuk dalam 10 ibu kota provinsi yang golongan pertama. Nah, ini biasanya sih persentase normanya lebih besar ya. Kemudian yang kedua, ibu kota provinsi lainnya lebih kecil, dan daerah lainnya, kota atau kabupaten lainnya itu lebih kecil lagi. Tapi ada satu pekerjaan mungkin semua daerah sama persentasenya. Kuncinya semakin kecil persentase normanya, maka pajak penghasilan kita yang melakukan pekerjaan bebas ataupun usaha akan semakin kecil juga pajak penghasilan. Nah, itu ada di lampiran 1. Nah, apabila yang tadi sudah tidak melaporkan penggunaan norma, kemudian tetap nekat bilang saya pakai norma, apa yang terjadi? Apabila kena pemeriksaan, maka akan kena sanksi yang menggunakan tarif norma lebih tinggi, yaitu menggunakan lampiran 2 PR 17/PJ 2015, di mana biasanya rate normanya, persentase normanya akan lebih tinggi, sekitar 20 atau 25% rata-rata, tergantung kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Sekarang masih akhir bulan Maret, masih ada waktu. Bagi yang belum melaporkan penggunaan normanya, maka segera lapor. Tapi ingat, ada 2 syarat utama, yaitu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan omsetnya atau peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar setahun. Hanya 2 orang ini ya. Nah, jadi para planners jangan lupa lapor penggunaan norma sebelum masa berlakunya berakhir. Dan norma ini adalah salah satu fasilitas yang bisa membantu kita menghitung berapa sih besarnya penghasilan netto kita. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lain, dan nantikan video kami yang menarik berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!